tidak berkah suatu bangsa, suatu negeri ketika mendapatkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar mencintai rakyatnya, mencintai negerinya, mencintai fakir miskin, walaupun dia susah juga. Tapi muncullah keberkahan yang dari langit, dari bumi, ya semuanya akan mendapatkan karena yang memimpin itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang meneruskan risalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu contoh dalam sejarah perjuangan umat Islam, sejarah Islam, contoh-contoh yang indah inilah yang seharusnya umat Islam ketika diberikan amanah memimpin suatu bangsa, suatu daerah, ambil contoh-contoh yang bagus tadi. Ya. Walaupun tidak sempurna seperti itu, tetapi paling minim ada 3 hal. Yang pertama, dia mencintai negeri yang dia diberikan amanah. Kemudian yang kedua, dia siap untuk mempertahankan negeri itu dari semua ancaman. Jadi mempertahankan itu teritorial dia jaga, kemudian dia jaga karakter bangsa tersebut, budi pekertinya supaya tidak terpengaruh dengan akhlak-akhlak yang dari manapun yang merusak karakter bangsa tadi. Dan yang ketiga, dia berusaha semaksimal mungkin untuk mensejahterakan rakyatnya. Itu 3 aja udah cukup. Tidak mungkin seseorang akan berhasil memimpin satu daerah kalau dia tidak mencintai negeri tadi. Dia tidak siap mempertahankan teritorial dan mempertahankan, menjaga budi pekerti, akhlak yang bagus. Dan yang ketiga, dia tidak mau berusaha untuk mensejahterakan rakyatnya. Dia punya sekian banyak pengusahaan, CSR, semua. Gunakan ini semua untuk rakyat kalian sejahtera. Apakah dia bupati, dia wali kota, dia gubernur, atau jabatan yang lebih tinggi lagi tadi. Kenapa? Karena dia punya kekuatan, punya power. Dia powerful untuk wilayah tersebut, karena semua perangkat itu ada di tangannya. Kemudian dia sejahtera, ya nggak ada masalah. Asal dengan cara-cara yang tidak menyalahi aturan, konstitusi, perundang-undangan, dan tidak menyalahi aturan-aturan yang dia sebagai seorang muslim pasti dia akan bertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak mesti harus seperti Sa'id bin Amir al-Jumahi, tidak, tapi itu contoh yang luar biasa. Contoh yang langka. Contoh yang seperti ketika Amir Umar bin Khattab ditanya, dia menanya kepada Salman Al-Farisi, Salman, tolong jelaskan padaku, ada enggak aib kekurangan pada diriku? Salman mengatakan, ya aku tidak melihat. Kamu udah alhamdulillah baguslah. Kalau tidak ada mungkin engkau dengar dari masyarakat. Kalau itu aku dengar. Apa yang kamu dengar? Aku dengar kamu kalau macam itu lauk pauknya banyak juga, macam-macam. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu saya dengar juga masyarakat mengatakan kamu punya 2 jubah. Umar bin Khattab ini kan orangnya tinggi. Ya mungkin ukuran kita mendekati 2 meter lah, 1,890 atau mendekati 2 tinggi dia. Kamu punya 2 jubah. Ya udah. Dia terima aja. Dan kenyataannya memang dia makannya ada beberapa macam. Sama zaitun, itu satu macam, minyak zaitun. Terus apalagi ya 3 macam lah. Kalau jubah itu Anas bin Malik mengatakan benar dia punya 2 jubah. Cuma salah satu jubahnya itu yang di atas pundak ini ada tumpukan jahitan juga di situ. Artinya ada yang sudah dijahit lah. Jadi itu bukan kekurangan beliau, tapi semakin dia dicintai oleh masyarakat, cintai oleh umat, karena ketegasan, kejujuran, dan dia tidak basa-basi kepada siapapun untuk menegakkan keadilan pada masyarakatnya. Berikutnya ini kaitan dengan keadilan, ini dalam lembaran berikutnya. Ini juga dijelaskan, Umar bin Khattab pun pekan lalu saya pernah singgung, dia bukan khawatir untuk ditanya tentang rakyatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dia khawatirkan kalau anak kambing ada yang tersesat, sakhlatun itu anak kambing, ya di salah satu panti di pinggir sungai Furat yang tersesat dan juga nanti dan tersesat dan mati di situ, mungkin tersesat dari induknya, itu dia khawatir juga.
Sampai ini dia tidak yang dia urus bukan hanya manusia, tapi seluruh yang ada di negeri itu. Dan itulah pentingnya pemimpin yang merasakan bertanggung jawab kerusakan lingkungan, ekosistem rusak, hutan menjadi gundul. Itu pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia saja, tapi di akhirat kelak. Ya, tambang-tambang yang digali kemudian dibiarkan dan pemiliknya tidak melakukan hal-hal yang memang sudah diperintahkan dalam undang-undang kalau di kondisi kita saat ini. Sebab kalau rusak ekosistem maka akan rusak. Contoh kalau hutan dibiarkan gundul, tidak ada lagi tanaman-tanaman yang baru. Akhirnya juga terjadilah yang namanya erosi, banjir sana sini. Jadi harus kita jaga, menjaga ciptaan Allah itu sendiri, itu yang diuntungkan manusia itu. Nah, kalau kita baca planet sejarah alam semesta ini yang sering dikatakan dengan Big Bang, 13,8 miliar yang tahun itu kan Big Bang, itu dentuman awal. Setelah itu 300 tahun sunyi alam semesta ini. Nah, baru setelah 13,5 itu mulai ada ya beberapa gerakan, beberapa ini. Kemudian bumi kita mulai terwujud 4,6 miliar tahun yang lalu. 3,5 miliar tahun yang lalu ada yang namanya planet Mars. Itu seperti bumi lah. Ya, seperti bumi, planet Mars. Tapi dengan sekejap saja hilang, hancur semuanya itu. Ya. Kalau kita baca dalam sejarah astronomi, kita baca, pasti mereka orang-orang yang tidak beriman. Selalu meletakkan itu semua alam begini, alam. Siapa yang menciptakan alam? Tidak ada sesuatu yang terjadi kebetulan. Kenapa sampai hancur planet Mars itu Allah yang Maha tahu. Tapi yang jelas dengan hembusan dari matahari, angin yang kencang, panas, ya habis sudah. Karena molekul-molekul air akan habis. Kalau tidak ada kehidupan, tidak ada air di situ, ya tidak akan ada kehidupan. Dan munculnya air di bumi ini semua juga dengan Allah yang menentukan itu semua. Bagaimana salah satu asteroid ya, yang salah satu gumpalan es yang membentur di bumi kemudian terjadi, semua Allah yang menjadikan itu semua. Ya, artinya saya ingin katakan di sini bahwa semuanya itu kembali kepada penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan kewajiban kita menjaga ini dengan penuh keadilan, kejujuran, dan amanah itu bukan hanya kepada rakyat saja, tapi seperti yang kita lihat dalam ungkapan di sini, kepada makhluk-makhluk yang lain pun harus dijaga, diberikan hak-hak mereka. Banyak makhluk-makhluk Allah yang di hutan, tapi hutannya dihancurkan. Lari dia ke kota-kota. Seperti yang kita lihat di beberapa daerah di negeri kita tercinta ini, gajah-gajah yang ada di Lampung masuk ke kampung-kampung karena hutannya rusak. Ya, dan banyak binatang-binatang yang sudah di hutan itu ratusan tahun, ribuan tahun, mereka hidup dan rezekinya cukup dari Allah Subhanahu wa taala.